Understanding by Design atau UBD dimaknai sebagai suatu desain pembelajaran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan untuk jangka panjang. UBD hadir didasarkan pertimbangan untuk meminimalisir adanya kegiatan incidental learning atau pembelajaran yang tidak disengaja, pembelajaran yang tidak terstruktur, dan pembelajaran yang tidak dipersiapkan secara khusus, sehingga melalui UBD dapat memberikan peran kepada guru sebagai desainer atau perancang pembelajaran secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran yang mengacu pada UBD dalam implementasinya, diketahui bahwa peserta didik akan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajarannya sehingga mampu membangun sebuah makna. Hasil pemahaman yang diperoleh tersebut akan mampu ditransferkan kepada situasi dan lingkungan yang baru untuk menerima umpan balik. Adapun peran pendidik atau guru bukan menjadi satu-satunya sumber, melainkan sebagai fasilitator pembuatan makna terhadap peserta didik dan pelatih yang memberikan feedback dan saran terhadap konten yang efektif. Tujuan Understanding by Design yaitu untuk memberikan proses desain pembelajaran yang praktis bagi guru dan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang memusatkan kepada pemahaman peserta didik dan juga menciptakan pembelajaran yang berfokus pada student center, di mana peserta didik yang lebih dominan dalam proses pembelajaran. Understanding by Design menggunakan pendekatan backward design yang memiliki 3 tahapan. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Selanjutnya ada tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Guru mempertimbangkan dan menentukan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini, guru harus membuat pilihan atau prioritas, seperti pemahaman apa yang diharapkan atau diinginkan, apa yang harus peserta didik ketahui dan pahami, dan apa kemampuan yang dapat peserta didik lakukan atau soft skill-nya. Tahap selanjutnya itu tahap 2, tentukan bukti penilaian. Nah, pada tahap ini, untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Nah, sehingga pendidik atau guru harus dapat menentukan bukti atau capaian apa yang harus dicapai oleh peserta didik tersebut. Nah, guru harus mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut adalah tugas proyek atau bukti lainnya. Nah, sehingga pendidik atau guru harus dapat menentukan metode atau asesmen bentuk apa yang akan dilakukan nantinya setelah proses pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian. Yang pertama itu ada performance assessment. Peserta didik mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan membuat sebuah produk atau mendemonstrasikan sebuah proses. Yang kedua itu ada self-assessment. Peserta didik menuliskan kelebihan dan kekurangan dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau rating scale yang disertai dengan rubrik. Yang ketiga itu ada per-assessment. Per-assessment ini adalah sangat direkomendasikan dalam langkah ini. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar tersebut. Nah, sedangkan selanjutnya bukti lain seperti kuis, tes, pengamatan, atau portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik dan apa yang dapat dilakukan. Berikut adalah contoh sederhana dari tahap kedua, bukti dari penilaian. Identifikasi masalah atau tujuannya, yaitu mampu menunjukkan dari setiap fungsi dari panca indera penilaiannya. Buktinya berupa dapat menyebutkan apa fungsi dari panca indera dalam kehidupan sehari-hari, atau peserta didik dapat merefleksikan bagaimana panca indera dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, asesmennya yaitu berupa model peer teaching, pendekatan observasi, peserta didik diberi format observasi oleh pendidik tersebut. Tahap ketiga, merencanakan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran
berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan, memiliki tujuan yang jelas, membantu untuk memfokuskan perencanaan guru, dan memandu tindakan yang bertujuan menuju hasil yang diinginkan. Sehingga pada tahap ketiga ini, pendidik dapat menentukan model, pendekatan, atau metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut.